teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafa Aruf. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas challenge dari Lampung Cerdas, yaitu berbicara di depan kamera selama 30 hari. Nah, pada video yang pertama ini saya akan membahas sebuah tips yang sering banyak anak muda itu pertanyakan, yaitu gimana sih cara menjadi manusia yang produktif. Ketika kita berbicara tentang produktif, maka kita akan melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah tindakan yang baik untuk masa depan kita. Nah, kalau menurut aku, tips biar produktif yang telah saya lakukan selama ini, yang pertama yaitu membaca buku. Mungkin teman-teman udah gak asing ya, kalau setiap orang yang sukses, setiap orang yang kaya, setiap orang motivator, setiap apapun itu yang sudah sukses, pasti tidak jauh dari dia itu suka membaca buku. Kenapa sih orang-orang yang sukses itu suka membaca buku? Karena buku itu adalah jendela ilmu. Buku itu adalah ibarat pintu. Ketika kita ingin kaya, ketika kita ingin berprestasi, ketika kita ingin sukses, maka kita harus masuk dulu ke dalam pintu tersebut, dan pintu tersebut sama saja dengan buku. Karena dengan adanya buku, kita bisa mengetahui banyak ilmu. Contoh, kita ingin belajar bisnis, maka ilmu tersebut ada di buku. Contoh, kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, maka ilmu itu ada di buku. Nah, dari hal tersebut, maka sepatutnya kita sebagai manusia, terutama yang ingin berproduktif, kita harus suka terhadap membaca buku. Namun banyak di antara teman-teman kita, bahkan teman-teman saya, itu banyak yang tidak suka membaca buku. Karena menurutnya membaca buku itu adalah hal yang membosankan, hal yang membuat mengantuk. Bahkan ada yang dia ingin suka membaca buku, namun dia ketika membaca baru sebentar, baru halaman pertama itu dia langsung ngantuk, atau banyak godaan seperti scroll TikTok ketika membaca, ketika melihat HP gitu. Nah, dari situ saya punya tips yang sering saya lakukan untuk bisa suka terhadap buku. Yang pertama, teman-teman itu harus tahu apa yang teman-teman butuhkan. Nah, contoh nih ya, teman-teman itu orangnya insecurean, teman-teman itu pingin percaya diri. Nah, dari situ teman-teman baca buku yang membuat teman-teman percaya diri, yang membuat teman-teman itu tidak insecure gitu. Nah, ketika apa yang kita baca itu, apa yang kita butuhkan, maka itu akan menjadi kesukaan untuk kita. Itu. Jadi tetap beda orang yang membaca buku karena dia itu butuh terhadap ilmu itu, makanya dia membaca buku, sama orang yang membaca buku itu cuma ikut-ikutan aja, itu pasti beda. Kalau kita baca buku, terus buku itu tuh yang kita butuhkan, maka itu akan menjadi semangat untuk kita. Terus kita akan terus membaca buku itu menikmatinya gitu sampai akhir, dan tidak terasa di akhir halaman sudah selesai. Tuh. Nah, dari situ coba nih bagi teman-teman yang masih belum suka terhadap buku, nah coba ikutin tips dari saya, yaitu cari buku yang sekiranya teman-teman butuhkan. Tuh. Nah, yang kedua, tips produktif yaitu dengan menonton YouTube atau
mendengarkan podcast, atau mengikuti webinar atau seminar. Nah, kenapa sih semua itu penting? Karena kalaupun kita nggak suka baca buku, setidaknya kita menonton YouTube gitu. Karena ilmu itu tidak hanya dari buku saja, namun kita bisa mendapatkan ilmu itu dari YouTube, dari podcast, atau dari webinar yang sekiranya itu kita sukai. Ketika kita kurang suka membaca buku, maka kita bisa mendengarkan atau menonton yang membuat itu tidak mengantuk, yang membuat kita tidak mengantuk. Karena dengan kita sering mendengar podcast, dengan kita sering menonton YouTube, maka secara nggak langsung ilmu-ilmu positif itu, ilmu-ilmu yang bermanfaat itu masuk ke pikiran bawah sadar kita, masuk ke mindset kita, dan itu bisa menjadi kebiasaan. Karena semakin suatu hal, ilmu, informasi yang sering kita dapatkan dari otak kita itu semakin menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Jadi beda sekali orang-orang yang kebiasaannya, contohnya dia main game. Ada orang-orang, contoh si A itu kebiasaannya main game, terus si B itu kebiasaannya ikut webinar. Pasti bakal beda outputnya, pasti bakal beda hasilnya. Kalau hasil dari main game, mungkin dia cuma ahli di bidang game saja. Tapi kalau dia itu kebiasaannya sering membaca buku, sering ikut webinar, sering belajar, maka hasilnya pun dia akan pintar, dia akan berprestasi. Jadi saya teringat dari sebuah kata-kata yang sangat menginspirasi. Kata-katanya yaitu, suatu hal akan terasa gila jika kebiasaan itu berbanding terbalik dengan impian kita. Contoh, kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Contoh, kita ingin lulus cum laude dengan IP 4. Namun, impian itu akan terasa gila, impian itu akan menjadi gila jika kita perbuatan dan kebiasaan kita itu jauh dari mahasiswa berprestasi itu. Contoh, kita ingin lulusan cum laude, namun kita masih males-malesan, kita masih sering telat kuliah, kita masih sering melalaikan tugas ketika dosen ngasih, malah kita nggak kerjakan. Nah, itu bakal terasa gila impian tersebut gitu, karena kebiasaan kita itu berbanding terbalik dengan impian kita. Jadi oleh karena itu, ketika kita ingin mempunyai impian, ketika kita ingin mewujudkan suatu impian apapun, kita harus melakukan kebiasaan yang bisa menciptakan dan mewujudkan impian tersebut. Nah, contoh, kita ingin menjadi muslimah atau muslim seperti sahabat dan sahabiah Rasul zaman dulu. Ya, dari situ kita harus mengikuti kebiasaannya. Jangan sampai kita ingin menjadi muslim yang mendapat ridho Allah, tapi kita malah jauh dari kata tersebut gitu. Seharusnya apa yang kita cita-citakan itu dapat kita lakukan seperti orang-orang yang sudah mendapatkan itu gitu. Contoh, kita ingin menjadi motivator, maka hal-hal kebiasaan yang harus kita lakukan itu harus mengikuti seorang motivator tersebut. Kita harus tahu motivator di Indonesia siapa aja namanya, atau motivator di luar negeri siapa aja. Lalu kita sering tonton videonya dan kita lakukan, kita ikuti apa yang mereka lakukan untuk bisa mencapai sebuah motivator itu. Gitu. Tentu kita mengikutinya itu yang positif ya, yang negatif buang, yang positif ambil. Nah, tips produktif yang ketiga yaitu kita harus menentukan goals atau impian. Semua orang sukses
semua orang kaya, semua orang pintar, semua orang berprestasi, pasti langkah pertama yang mereka lakukan adalah menentukan impian. Kenapa menentukan impian itu penting? Karena ketika kita sudah menentukan impian, ketika kita sudah merencanakan sebuah hal yang ingin kita wujud, maka itu akan menjadi daya tarik kita untuk mewujudkannya. Contoh nih, kita sebagai mahasiswa atau yang bukan mahasiswa, contoh dia punya impian mendapatkan gaji 3 juta per bulan, atau yang mahasiswa dia ingin semester ini itu mendapatkan IP 4. Nah, dari situ ketika dia sudah menentukan impian, maka secara nggak langsung dia itu lebih semangat. Oh iya, berarti harus rajin belajar biar impian ini terwujud gitu. Namun kita juga jangan sampai cuma menentukan impian saja gitu, tapi kita juga harus dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan hal-hal yang bisa dapat mewujudkan impian kita. Karena kan impian tanpa aksi, impian tanpa perbuatan, impian tanpa tindakan itu halusinasi. Kita halusinasi banget pingin lulusan cum laude atau pingin mendapatkan gaji 3 juta per bulan, namun kitanya sendiri aja masih suka rebahan, kita nggak mau berusaha untuk mendapatkan itu semua gitu. Jadi saya simpulkan dari tips menjadi manusia yang produktif, menurut saya dari berbagai referensi buku dan podcast yang telah saya dengar, yaitu yang pertama, kita harus suka membaca buku, kita harus rajin membaca buku. Terus yang kedua, kita harus rajin mendengarkan podcast, menghadiri seminar, menonton webinar, menonton YouTube. Dan yang ketiga yaitu kita harus menentukan goals atau impian, dan kita harus berusaha terus untuk mewujudkannya. Mungkin cukup sekian dari saya di challenge yang pertama video kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada kehidupan sehari-hari. Amin. Next ya teman-teman, challenge yang kedua yang pastinya dengan tema yang sangat menarik. Saya Rafa, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.